di bawahnya pulau itu ada kandungan mineral dan kandungan gas yang bahkan menurut dia sama atau setara dengan Pulau Andaman di India. Gubernur Aceh, Pak Muzakir Manaf juga kelihatannya sangat confident. Kita nggak terlalu pusing, itu nggak bakal pindah dari kita. Dan sudah muncul juga spanduk-spanduk itu tulisannya referendum. Ya. Kalau referendum terjadi, Ji, selesai. Iya. Ya. Dan ini Aceh, maksud gue kita punya sejarah yang panjang dengan Aceh dan kita udah bahas kemarin untuk menjaga persatuan kita dengan Aceh ini harganya mahal. Harganya mahal, nyawa yang kita korbankan juga mahal, nyawa dari semua orang. Soal Aceh ini hanya soal 4 pulau kecil, itu bukan persoalan main-main. Dan kami berharap Pak Presiden mengambil langkah yang tegas dalam hal ini. Memecat menteri nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden. Kami membicarakan hal ini dengan keprihatinan yang sangat tinggi karena makin hari kami lihat situasinya makin tidak kondusif dan betul-betul ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Soal Aceh ini hanya soal 4 pulau kecil, itu bukan persoalan main-main dan kami berharap Pak Presiden mengambil langkah yang tegas dalam hal ini. Memecat menteri nggak? Nanti dulu pengantar dulu. Oh, nanti dulu. Masalahnya yang penting. Masalahnya. Ya, masalahnya dulu baru pecat belakangan. Iya. Jadi gimana, Dik? Ya kan dari kemarin sejak masalah ini muncul kan orang bertanya-tanya sebetulnya apa sih di balik ini gitu loh. Kan itu pulaunya kecil, bahkan bukan pulau lagi kan karena timbul tenggelam. Tapi kok sepertinya ngotot sekali dari sisi sejarah, dari sisi administrasi, dan dari sisi kepengurusan. Yang ngurus kan Aceh Singkil gitu. Jadi, tapi kok sepertinya Kemendagri ngotot, bahkan ketika Yusril kemudian ditindaklanjuti oleh pernyataan Dasko, Pak Dasko wakil ketua DPR kan wakil ketua DPR kan ketua presiden. Dan mungkin karena sama-sama Gerindra ya, sudah bisa memastikan gitu bahwa ini akan diambil alih oleh presiden. Pertanyaannya kenapa sih sampai ke presiden gitu loh? Masa urusan yang jelas-jelas ini menjadi tanggung jawab kementerian Mendagri dalam hari ini, terus dia ngilang gitu aja. Kemarin meminta wakilnya untuk memberi klarifikasi karena ada novum, ada apa gitu. Yang memang arahnya sudah mau mengembalikan ke Aceh itu. Tapi ya sedikit inilah, maksud saya itu ya sebagai pejabat itu gentle aja. Kalau salah, kurang ya diperbaiki. Kalau pengen mundur ya silakan aja mundur. Iya. Tapi ini kan bukan soal. Ya, kemarin kita juga dengar juga Gubernur Aceh, Pak Muzakir Manaf juga kelihatannya sangat confident. Kita nggak terlalu pusing, itu nggak bakal pindah dari kita. Jadi dia walaupun Kemendagri belum menyatakan mencabut keputusannya, tapi gubernur ini yakin betul bahwa nggak akan ada masalah. Tapi dia juga bilang bahwa memang masalahnya kenapa jadi ribut memang karena gubernur. Ini pernyataan gubernur. Menurut gubernur bukan pulau itu, di bawahnya pulau itu ada kandungan mineral dan kandungan gas yang bahkan menurut dia sama atau setara dengan Pulau Andaman di India. Pulau Andaman di India itu baru saja ditemukan dan ternyata dia kandungannya itu terbesar di Asia Tenggara. Nah sekarang setara dengan itu. Jadi kira-kira di Asia Tenggara akan ada 2 tempat kalau betul ya, yang jadi sumber alam yang luar biasa. Kalau itu benar, walaupun belum ada eksplorasi, tapi kalau itu benar, maka memang lalu pantas menurut gua Muzakir Manaf confident bahwa itu tidak akan lari dari Aceh, dan menurut gua justru karena itu masalahnya nggak bisa lagi dianggap enteng. Bukan luasan pulaunya, tapi nilai ekonomisnya. Satu. Yang kedua, sekarang kan ada eksplorasi di sebelahnya, di Aceh Singkil, di kawasan itu. Jadi ada kemungkinan pernyataannya si gubernur ini
nggak salah, walaupun mungkin belum tentu sebesar Andaman, tapi nggak meleset lah. Jadi memang persoalan ini tiba-tiba menjadi penting dan menjadi krusial kalau tidak segera ditangani. Dan karena Menteri Dalam Negeri terkesan menghindar-hindar, nggak mau tegas menyelesaikan, gue curiga kan emang itu pesanan ya. Ya itu yang beredar, Ji. Itu yang beredar, Ji. Dan bisa jadi begitu. Tapi karena dia nggak menyelesaikan, mungkin karena ini pesanan, maka menurut gue supaya tidak bertele-tele berlanjut yang ke arah negatif, ya ambil alih saja sama presiden. Iya. Ya, tapi kalau semua hal-hal yang jelas-jelas menjadi tanggung jawab menteri, terus kemudian menterinya main peta umpet gitu, ya kasihan jadi presiden gitu kan, Pak. Masa urusan menteri semua harus take over gitu. Jadi tapi gua ngelihatnya bukan menterinya aja, di baliknya menterinya itu yang membuat lalu menterinya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, gitu. Ya, mungkin memang dia disandera gitu apa gimana. Sehingga dia nggak bisa. Tapi kan dia bekas jenderal gitu. Masa jenderal polisi bekas Kapolri lagi takut gitu. Nah, kecuali kalau ada yang lebih menakutkan. Tapi yang mau dimenakutkan kan mestinya presiden. Iya. Emang lama-lama kayak cenayang juga ini. Enggak, tapi itu. Dan Menko Polhukam juga nggak ini. Ya, Menko Polhukam nggak bersuara. Iya. Gitu kan. Ya yang terakhir kan kalau nggak salah kemarin ya. Itu yang ngomong ke media kan wakil menterinya. Bima. Dan penjelasannya juga Sumir kan, ada novum. Maksudnya ada novum itu kalau novum kan biar novum kan udah ada proses pengadilan lalu ada novum gitu, ada bukti baru. Ini bukti baru apa? Jadi memang isunya itu bahwa ya Pak Presiden ini sangat berbahaya karena ini menyangkut Anda. Jadi isunya memang ini ditujukan untuk menghancurkan presiden dalam tanda kutip ya. Itu satu. Kedua memang ada seseorang, ini isunya. Ya memang dia mungkin menginginkan sesuatu tidak tercapai, lalu marah. Dan ini bentuk dari kemarahannya yang dia lakukan bersama dengan kelompoknya, keluarganya, dan segala macam. Tapi sekali lagi itu isu. Sama isunya... Itu siapa, Ci? Yang diisukan marah itu siapa? Nah, itu dia nggak sebut nama. Dia nggak sebut nama. Ya kan? Dia nggak sebut nama, Ji. Ya kan? Kalau disebut nama itu menjadi... Ya kan? Tapi... Baiklah, kita melihat itu. Lo kayak film apa namanya? Cenayang juga, Ji. Yang nggak disebut tapi kita semua tahu. Ya. Ya. Nggak, kalau betul itu memang bengis sekali orang ini, Ji. Kalau betul nama yang lu nggak usah sebut yang semua orang tahu itu, kalau betul. Ada di film Harry Potter. Itu bengis sekali. Tapi katakanlah kita abaikan itu. Kita abaikan itu dan kita abaikan juga sama juga karena masih isu, kita abaikan juga soal kandungan dari pulau itu. Ini kan soal merawat bangsa dan negara. Yeah. Dalam soal merawat bangsa dan negara, masa bisa kita mengubah sesuatu? Mungkin kita tidak mengatakan bahwa ini milik Aceh, ini milik karena ini milik Indonesia. Tapi kan kita sudah menentukan batas-batas, dan batas-batas kita tentukan bukan hanya berdasarkan garis imajiner provinsi, tapi kan sejarah dari tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah, riwayat dan segala macam. Tanah kita aja sejarahnya menjadi penting, Ji. Tanah mak lu di laut udah. Giriknya masih ada. Giriknya masih ada, tapi nanti kalau ada bendungan bendungan laut, Giant Seawall. Giant Seawall, bisa berharga lagi. Dia nggak jauh dari itu, dari apa? Marunda. Siapa namanya sekarang yang masih ada di situ? Masjid Sipitung di situ. Sipitung ya. Masjid Sipitung. Nah, masjidnya tetangga dia. Sekarang itu tadinya itu daratan. Nasibnya udah kayak Pulau Lipan. Kalau Pulau Lipan itu kalau lagi pasang hilang, kalau lagi surut ada. Gua pasang surut udah nggak ada. Tapi sejarahnya masih ada. Di situ penting sejarah riwayat dari tanah. Dan ini Aceh, maksud gua kita punya sejarah yang panjang dengan Aceh dan kita udah bahas kemarin untuk menjaga persatuan kita dengan Aceh ini harganya mahal. Nyawa yang kita korbankan juga mahal, nyawa dari semua orang, nyawa dari orang Aceh. Wartawan kita yang meninggal di termasuk wartawan kita, Ersa Siregar, yang ketika itu dia yang paling sibuk. Gue lagi janjian itu sama Ersa, tiba-tiba udah hilang, diculik. Ersa di Lok Semawe, gue di
Itu saat yang sangat kritis, mungkin nggak banyak lagi orang yang sekarang yang tahu, akan tapi yang mengalami atau yang mengetahui peristiwa itu ketika GAM masih berjaya, itu peristiwa yang sangat serius dan kritis. Seorang wartawan disandera, Nugroho yang bolak-balik berusaha untuk mendamaikannya kan. Jadi itulah cerita saya kira-kira kan. Jadi kalau dia bicara bahwa Aceh itu sangat berbahaya, dia bukan hanya karena tahu, Dek. Dia mengalami, dia merasakan. Ya kan, dia merasakan. Terus Nuk, yang serem. Yang penting memang ini kan ya urusan yang terkait dengan kesatuan bangsa ini, itu kan kita dua ya. Aceh sama Papua gitu. Aceh sudah bisa diselesaikan dengan baik dengan berbagai macam cara dan sekian banyak pengorbanan. Tapi karena kesombronoan atau karena agenda tertentu, maka muncullah masalah ini. Dan kita tahu meskipun Gubernur Aceh berusaha menenangkan warganya ya, tapi kan kemarahan nggak bisa dibendung. Di mana-mana jalan-jalan. Mana-mana marah dan kemudian bendera GAM. Partai Aceh seperti konsolidasi. Konsolidasi bukan untuk kompetisi memperebutkan kuasa di Aceh, tapi menghadapi perang melawan Indonesia. Itu kan jadi sesuatu yang betapa banyak energi yang kita buang sia-sia. Sementara masalahnya sederhana aja. Ya udah revisi, cabut, selesai. Gitu. Jangan kalah dengan ambisi satu keluarga. Yang kamu ngomongin keluarga siapa sih, Ci? Itu dia, makanya yang muncul tuh kata keluarga terus, Ci. Iya kan? Kalau disebut bisa kena penalti kita, Ci, karena belum jelas ini persoalannya. Ini rencana keluarga, bukan keluarga rencana. Rencana keluarga. Dan sudah muncul juga spanduk-spanduk itu tulisannya referendum. Kalau referendum terjadi, Ji, selesai. Selesai nggak menurut lu? Selesai. Jakarta aja udah pasti menang, warung Aceh di mana-mana. Janganlah kita sampai ke situ gitu kan, janganlah. Karena Menteri Mendagri tidak juga bertindak, menurut saya udah naikin aja ke presiden. Ya memang itu sudah diserahkan kepada presiden, tapi kan menurut Didi kan ini persoalan kan sederhana sebetulnya. Tapi ini kan kelihatan bener nih. Ini lagi-lagi spekulasi ya. Kelihatan banget memang sengaja nih disatukan dengan satu penertiban atau peraturan baru supaya nggak kelihatan, tapi tetap tahu lah. Akhirnya itu yang lain nggak ada yang ribut, itu yang ribut di sekarang ini kan. Dan lucunya ketika yang bicara Bobby membicarakan ini selalu didampingi oleh orang Kementerian Mendagri, sementara kalau yang berbicara pihak sana Aceh, ya mereka seorang Aceh aja semua yang hadir. Jadi kelihatan banget tuh ini kayak dipaksakan, disetting gitu loh. Jadi gitulah. Ya gitu ya. Jadi kita minta bahwa Pak Presiden segeralah mengambil keputusan. Bahkan kalau bisa sebelum pulang dari Moskow lakukan keputusannya. Karena kan itu bisa saja sekedar menelpon Mendagri kan, lu balikin tuh, ya kan? Habis itu udahlah. Menko Polhukam. Menko Polhukam juga bisa. Kan nggak mungkin ya, kan nggak enak. Harus Menteri merevisi putusannya sendiri. Kok kan nggak pernah terjadi itu di Republik ini kan. Ya, meskipun salah gitu. Ya udah yang memperbaiki yang atasannya. Yang pernah terjadi itu militer, Ji. Dalam satu hari keputusan berubah kan? Kita nggak usah omongin lagi. Pak Presiden, selamat juga dengan pelawatannya ke Rusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Juga pembicaraan hari ini, semoga kita sama-sama bisa mempertahankan NKRI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.